Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus, maka kali ini kita akan membahas mengenai gradien. Gradien suatu garis lurus adalah ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus. Gradien suatu garis biasanya dinotasikan dengan M dan dapat ditentukan melalui hubungan berikut. M sama dengan Y per X. Gradien suatu garis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, garis yang memiliki kemiringan ke kanan atas atau ke kiri bawah, gradiennya bersifat positif. Yang kedua, garis yang memiliki kemiringan ke kiri atas atau ke kanan bawah, gradiennya bernilai negatif. Yang ketiga, garis datar yang tidak memiliki kemiringan, maka gradiennya 0 atau tak terdefinisi. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar di samping. Untuk menentukan gradien garis yang melalui 0,0 dan X1, Y1 dapat ditentukan dengan hanya melihat koordinat X1, Y1. Secara umum dapat dikatakan gradien garis yang melalui 0,0 dan X1, Y1 adalah M sama dengan Y1 dikurang 0 per X1 dikurang 0. Maka M sama dengan X1 per M sama dengan Y1 per X1. Untuk membuktikan pernyataan di atas, pelajarilah contoh soal berikut ini. Contoh soal. Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh soal yang ustazah berikan ya. Yang kedua, gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Perhatikan gambar di samping. Gradien yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 pada prinsipnya sama dengan menentukan gradien umumnya, yaitu panjang komponen Y dibagi panjang komponen X. Atau gradien garis AB sama dengan panjang komponen Y pada AB per panjang komponen X pada AB. Sehingga MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka gradien garis AB dapat ditulis M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk membuktikan pernyataan di atas, pelajarilah contoh soal berikut ini. Contoh soal. Anak-anak ustazah, perhatikan ya contoh soal yang ustazah berikan. Yang ketiga, gradien garis yang sejajar sumbu X. Untuk gradien garis yang sejajar sumbu X mempunyai ketentuan tersendiri. Coba amati gambar di samping. Garis L sejajar sumbu X dengan A X1, Y1 dan B X2, Y1.
Nilai ordinat A dan B adalah Y1. Maka gradien garis L adalah gradien garis L sama dengan Y1 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka gradien garis L sama dengan 0 per X2 dikurang X1. Gradien garis L sama dengan 0 karena 0 dibagi suatu bilangan hasilnya adalah 0. Jadi gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Yang keempat, gradien garis yang sejajar sumbu Y. Untuk gradien garis yang sejajar sumbu Y mempunyai ketentuan tersendiri. Coba amati gambar di samping. Garis K sejajar dengan sumbu Y dengan A X1, Y1 dan B X1, Y2. Nilai absis A dan B adalah X1. Maka gradien garis K adalah gradien garis K sama dengan Y2 dikurang Y1 per X1 dikurang X1. Gradien garis K sama dengan Y2 dikurang Y1 per 0. Gradien garis K sama dengan tidak dapat didefinisikan karena suatu bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Jadi gradien garis yang sejajar sumbu Y tidak dapat didefinisikan. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.